di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berdoa mendoakan umatnya di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukur. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Ini maksudnya itu subuh. Jangankan orang yang pandai, orang tua kita itu orang tua, kenapa tak tahu? Ia nasang ini, komentar ini mana segi, ya jangan gitu. Kalau anak sekarang, ini masih gelap, bilang pagi. Aku tuh pada sekali pagi, ketika sudah fajar subuh datang itu sudah pagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah kemudian memberikan gambaran di sekitar kita. Kalau kita lihat hewan yang paling mungkin mudah kita lihat, yang paling bersama kita, yang hanya bersering berhidup di sekitar kita. Kalau yang umat kita menjadi, gimana asal mereka ini, ya ngomong berpotek itu sudah serampak itu untuk main itu. Dan itu pertanda. Kita bisa lihat itu jam 12 sudah ada yang berbunyi 2, 3, 4. Jam 1 ada lagi. Jam 2 ada lagi. Setiap jam itu, setiap jam. Silakan kita lihat itu setiap jam itu. Jam 3 ada lagi. Ketika subuh menjelang itu semua, dan sekarang tidak ada yang bunyi. Asal masuk aja subuh itu, dia nggak ada bunyi pada mana nih? Makanya menurut awal iseng ini, itu betul ya. Jadi sering pada orang yang masuk nih, ada kebetulan, jadi itu mesti kau disering. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda di sekitar kita itu adalah sebuah alamat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka kita bersyukur alhamdulillah mudah-mudahan kita istiqomah, karena yang dibutuhkan setelah itu adalah istiqomah. Bukan cukup hari ini, rajin sholat subuh dan semua waktu. Tapi yang dibutuhkan adalah setelah mampu kita bertahan sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengenangkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana sahabat Nabi Wasallam yang pernah tinggal di rumah beliau melayani Nabi Wasallam, yakni Anas bin Malik, itu kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأنس والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحشر. Dalam riwayat yang lain, waktu riwayat ini Allah Abdain wa Rijal Rawah Muslim. Kita sebutkan saja inti penjelasan panjang. Di sini disebutkan ada 8 sifat manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan agar kemudian kita mau berlindung kepada Allah, mau berlindung kepada Allah dari 8 sifat tersebut. Dan ini dimiliki oleh manusia. Yang pertama, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, aku berlindung kepada ya Allah dari sifat al-ajzi, yaitu kelemahan. Kelemahan di mana kemudian kita ini mau melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah, tetapi kemudian adanya sesuatu yang kemudian keinginan itu ada, besar keinginan itu, tapi kenapa perasaan saya ini berat untuk melakukan? Mau ada keinginan besar, keinginan dan kesempatan itu ada. Kesempatan ada. Dan misalnya kalau Jumat kan sering disampaikan ke Jumat, ya perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Tapi kalau mau hitung-hitung sholawat kita kan, ya kadang-kadang belum ada 100. Kadang-kadang kita tidak ada sholawat. Ya gimana sholawat macam-macam? Perintah sama kan ini. Menjawab Allah Subhanahu. Jadi apa tuh? Jadi kalau kalau boleh bawa betul. Tapi kalau tidak, padahal dilewati malam Jumat sampai hari Jumat sampai berakhir Jumat. Padahal mengenai siapa yang engkau cintai, Rasulullah SAW. Bagaimana mau katakan cinta kalau salawat saja susah?
sifat ini kita berlindung agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat di masjid, rata-rata yang mengisi masjid itu adalah orang tua. Jadi orang kalau pada anak muda, insya Allah menjelajahi, ya, siap kemana. Tapi begitu ke masjid, kira-kira bagus ya. Padahal boleh jadi kalau masjid sepi, apalagi kalau ada fasilitas masjid wajib, ada pengumuman, senang paling bagaimana. Dan di sini, tapi ada tempat yang betul. Jadi kalau pernah ikut, boleh dengar kan? Di mana nih? Kalau pada tuh, mana di mana loh? Justru, coba. Justru dia kemudian menyempurnakan itu. Satu kita tadi. Mau pergi masjid itu pun, bro. Kalau kemudian ya sifat lemah itu ada, dia akan kemudian tidak mampu mewujudkan. Kemudian yang kedua, sifat yang dimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan al-kasal, kaslan, malas. Nah, para ulama mengatakan adanya sifat lemah itu karena sifat malas. Kutu-kutu, wah ini jadi kutu. Maka dari waktu di atas, ada kalau ini aku tunggu dan tahu dari kalau kata orang ngaji, tak plus solid dan kutu-kutu. Maka dia kutu-kutu ya pak. Tapi dia tahu. Cukuplah dikatakan orang sibuk itu kalau selama 40 hari tidak khatam 30 juz. Iya pak. Saya akan tulis tadi maksudnya malam. Dia pernah ngaji. Kalau malam nanti dulu itu pak, nggak motivasi banyak orang lain yang mendukung kita. Tapi kurang di sosialnya, mereka pun ngaji. Terus ini, kalau semua ada bagaimana itu, tapi kalau malam tinggal bagaimana. Tapi kenapa tidak dilanjutkan ini? Ada di bawah dulu. Kalau dikasih orang yang mesti, ya karena mesti dari ini orang berapa jilid itu belum hubungan. Karena sih kalau dia bukan, mudah pastinya. Mau bukan lain, ada kurang. Karena kurang yang mesti, jadi ini kurang dia kurang mesti. Dia ini kurang, tapi sedikit memang, karena sih tahu kurang itu. Kalau terpastikan pembungkusnya masih ada, tidak pernah dibuka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali tanda-tanda orang yang bertakwa, Allah sebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang itu mau ya. Asal ketemu dapat Al-Qur'an ada betul. Kalau ketemu dapat ini Al-Qur'an, betul ada di grup juga. Kalau ayo senang, di depan itu yang saya tahu. Akhir pada orang, jadi lebih kita mau tak ada lagi ada tunjuk. Ayo satu, sebab itu dia berisim, bila memang kayak gitu. Artinya apa? Bukan sepenuhnya itu adalah kebenaran, tetapi kan mengarahkan. Boleh salah-salah saja, kan namanya wajar, namanya manusia dan kemudian teknologi. Semua kedainya sudah salah hati. Maka dia bicara, sana masuk, di sana dia sinyal. Di sana kita kayak belok ini, belok di belakang. Kita masalah, maka rugi boleh lagi. Ya, berhenti dulu. Kalau masalah di dunia kita butuh petunjuk, apalagi ke akhirat. Jadi ya sih loh. Kalau sekarang kita sembuhan masih banyak. Tapi kalau masih dalam kubur, tidak ada lagi motor di situ. Tidak lagi kendaraan yang kemudian kita butuhkan ke alam barzakh ibadah. Padahal ini tempat data kekuatan tidak dan sebagainya. Kemudian, ya, sifat malas ini perlu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pokok dari penghalang dari semua itu adalah sifat malas. Sebenarnya kalau mana mungkin ya, kita akan motivasinya. Padahal motivasinya salah satu apa? Rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jika Anda mau subuh 3, subuh 3, Anda boleh beli dulu kan? Jika ada itu, iya. Jika ada subuh, pokok subuh ini, iya. Dan lebih lagi di dalam itu, nah ini masya Allah 2 rakaat saja. Tapi kalau betul itu ya tidak ada yang pukul, iya. Tidak ada. Nah itu kita mohon perlindungan dari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada bukul, pelit. Nah lain bilang, nah itu betul itu. Pelit ini kenapa berasal dari kita di sifat lemah. Dan kemudian
kalau bersedekah tidak biasa orang bersedekah pada minggu lalu ya. Banyak tunjangannya, banyak apanya, tapi karena tidak terbiasa. Ya, maka dipakai sedikit ikhlas, ikhlas. Itu ikhlas butuh juga dibiasakan dari ikhlasan itu. Bunga dari orang ikhlas, maka dari orang pas-pas. Tapi kalau sudah terbiasa, kemana sih? Sama halnya sholat berjamaah. Tidak ada orang langsung ikhlas sholat berjamaah. Dia mau pelan-pelan bisa termasuk jalur berjamaah, bisa tadi. Tapi kalau sudah dimotivasi, edukasi, alhamdulillah begini menurut. Silakan saya mau adu biar bagaimanapun bahkan rapat penting sekali itu, tapi saya izin, saya mau sholat. Bahkan perkuliahan saja, mohon maaf. Ya sekali pertama kuliah, tapi Pak bisa saya sholat sebentar itu penting ini menuntut ilmu. Jadi kalau mau jamaah bukan menuntut ilmu, itu kan ilmu tentang berjamaah itu yang berjamaah. Yang mau jamaah silakan saja kita datang. Jalan aja ini, mau keluar kamu ini, bagi bapak yang berjamaah, yang mau jamaah silakan. Di sana maju, tangan nih, mengkulit payment, lagi lima, bagaimana dia masuk pada? Ah, Allah, buat kalian. Saudara ini bisa pada sering disentanya, tidak diterima. Padahal saat ini maka kita beda semua. Tapi yang kalau berdekatan dengan masjid, maka di dalam kompleks itu ada masjid. Jangan bisa padang nih. Masuk sholat itu, ya, kedua. Memang kedua dari rukun Islam. Tapi ketika orang sudah bersyahadat, maka itu bukan. Hukum kita kepada mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak menunaikan sholat, berarti maka itu bawang pada masa kan tidak enak itu kalau mengatakan dulu kalau istilah kita kalau dulu gimana apa beli karena boleh itu nggak sampai itu biasa mungkin kita mengatakan biasa mungkin kita katakan orang apa boleh itu mungkin kita kembalikan kepada diri kita masing-masing apa boleh apa kalau senior paling tidak nanti kami bisa tapi dengan saya tahu banyak ibadah kemudian keutamaan yang lain saya tidak lakukan. Di mana letaknya itu? Yang pertama lemah dan sikap berat tidak dibiasakan. Makanya kemata dalil ibu dalil biasa. Kalau sudah sering dilakukan, insya Allah mudah. Kemudian yang berikutnya adalah al-jubl, ketakutan. Betul ini, betul. Namanya manusia itu kan ada sifat takut. Ketika ada lagi maka dia senang dengan kalau dia sempat di sini. Dia mereka yang paling sedikit. Jika ada ini terus, sebenarnya kalau dia terus sedikit. Jika dia berapa tadi. Ketika tidak ada, mau kita ucapkan. Kita mau bersedekah, kita ingin membantu orang. Ketika Allah uji beri kita dengan harta, nah ternyata ya boleh. Ini kenapa bisa diucapkan? Karena kemudian mungkin kita tidak berkemampuan, tapi dari kita berkemampuan. Tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu ya, masya Allah kita tadi kan dan seorang imam besar luar biasa. Karena saya masuk dia mendiri, dia imam yang itu sudah baca. Coba keluar tahu mereka sudah lagi. Di sana dia minta ijazah imam minta kuliah ada dapat itu. Orang antum maka dia bisa yang lakum dinukum waliyadina, maka lakum dinukum waliyadina. Maka dia mau ada gitu. Sebenarnya boleh kalau dia kata mau musik apa sih gile? Jangan menilai seseorang itu tidak mudah. Lisan itu perlu dijaga, perlu dijaga. Karena kalau tidak diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dijaga lisan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-haram, usia senja. Nariko mengatakan umur mengatakan batu dulu, sorol paling. Kalau yang itu Soro mana nih? Soro Korea Rena, Soro Korea, Soro mana nih? Ya kan apa aja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang masih muda, kan ada juga yang usianya tua tapi jiwanya muda. Tapi ada yang usia yang muda, jiwanya tua. Masya Allah itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak di antara orang-orang tua kita terdahulu dia mencuri dia dengan pada orang yang masih dia walau dia dilindungi itu. Jadi kita butuh. Kemudian yang terakhir adalah fitnah hidup. Ini fitnah di rumah kita memperhitungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian hidup ini banyak. Maka para kita mengatakan walaupun kau menghadapi kesulitan tetap tunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Mereka
Ya, senyum saja, senyum insya Allah. Karena senyum itu mendatangkan kebahagiaan. Itu kelamaan dulu. Jangan menunggu kebahagiaan datang dari orang lain, bahagiakan diri sendiri. Para ulama kita mengatakan suami istri, jangan pernah suami ingin mengatakan saya akan membahagiakan istri, mengatakan saya akan membahagiakan suami. Tidak, bahagiakan diri masing-masing. Kalau bertemu dua orang bahagia, tidak bahagia. Karena bukan kita ini mendatangkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada orang. Kita tidak mampu, kita lemah. Kita sendiri belum bisa membahagiakan diri, apalagi orang lain. Maka mari bahagiakan diri kita sendiri. Kemudian di dalam hal yang lain, dari yang lain, tapi riwayat ini Allah Aizain adalah sulit yang utama. Maka kau yang tegak mudah sekali, ya. Tidak pakai lama, cair. Berapa Anda butuhkan? 100 juta, 200 juta, iya. Apa sekali sekarang? Orang tidak pikir utang, bahaya itu utang. Seseorang yang meninggal dan kemudian dia membawa utang, dia menyelesaikannya. Maka amalannya itu tergantung dia dulu dibikin seluruh amalannya sampai utangnya terbayarkan. Bahkan seorang syahid, yang dimana orang yang syahid di jalan Allah fisabilillah langsung masuk surga dan kemudian diampuni semua dosanya. Tapi kalau ada utangnya itu kalau dia tidak mau hubungan dengan manusia, kalau hubungan dengan Allah tidak masalah. Tapi hubungan dengan manusia tidak bisa diselesaikan dengan Allah ini uang. Jadi kesulitan pada satu ini penjara. Penjara ini kan boleh kita meminta kepada Allah yang mudah untuk kemudian membayarnya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita ini dijauhkan dari lirikan kita. Dan oleh